Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gaya Elektrik. Oke, pada kesempatan kali ini akan dijelaskan tutorial untuk mengetahui bagaimana step-step dari pembuatan HTML CSS glowing hover effect ya. Oke, mungkin untuk outputannya bisa dilihat di sini. Ya, jadi seperti ini. Ini ada 3 button ya. Untuk biasanya kan di website ada button ya. Button untuk mungkin submit atau lain-lain. Ketika kita biarin ini belum kita arahkan, ini seperti ini ya, ketika kita hovernya klik nih. Nah, jadi ada kayak suatu transisi dari apa namanya nih, ya dari objeknya ini. Oke, jadi kayak gini nantinya outputannya bakalan seperti ini. Oke ya, dengan warna-warna yang berbeda. Oke, oke, langsung lanjut saja kita buat programnya. Di sini kita buat foldernya dulu ya. Kita buat folder namanya HTML CSS glowing 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 hover button ya. Tadi button hover effects. Oke, ini oke ya. Kemudian kita masuk ke VS Code file, kita open folder yang tadi. Itu kan tadi ada di kemudian di HTML CSS. Nah, ini foldernya. Oke, seperti biasa untuk ngebuat kita website itu kita buat file kita buat index.html, terserah ini namanya index atau main, terserah. Kemudian kita buat lagi stylenya yaitu CSS dengan nama file styles.css, terserah style atau main atau terserah. Untuk awal kita buat indeksnya, dimana indeks HTML ini seperti biasa untuk mempermudah teman-teman di sini kita buat tanda seru, langsung klik oke gini ya, tinggal diganti aja ini nanti. Ini button hover effect effect ini ya, jadi namanya nanti bakalan ini. Kemudian kita buat di sini di bagian head, karena kita menggunakan CSS, kita buat link rel, kemudian rel seasonnya kita pakai style sheet ya kalau untuk CSS. Kemudian type-nya di sini kita pakai text atau CSS. Kemudian href-nya terletak di mana? Terletak di file namanya styles.css. Oke, kita tutup terus. Oke ya. Oke. Untuk buat button yang seperti tadi, kita buat di sini di bagian bodinya. Body kita buat ya href. Href sama dengan, kita buat aja lah ini pagar apa-apa. Kemudian di sini kita buat span. Kita buat span ya. Kita buat span. Kemudian di dalam span itu tulisan button ya. Span button, kemudian setelah span kita buat objeknya nanti ini pakai i. Oke, gini ya. Oke. Kan tadi itu untuk output ada 3 ya. Kita buat aja di copy paste aja. Copy paste jadi ada 3. Oke. Kita coba lihat outputannya pakai live server ya. Nah, jadi kayak gini, button. Untuk mempermudah kita taruh gini aja. Oke. Oke ya. Ini button jadi seperti ini ya. Kita langsung masuk ke CSS. Untuk CSS kita kasih ya all-nya ini. Kita buat margin semuanya sama dengan 0. Kemudian padding gitu juga buat jadi 0 agar leluasa kita meletakkan objek-objek. Kemudian untuk box sizing kita pakai border box. Oke, tab.
ya. Oke, ya, kelihatan bedanya. Kemudian setelah kita menentukan keseluruhan, kita buat bodinya. Kita tentukan, kita setting di bodinya. Kita buat si body ini background aja dulu ya, biar lebih gampang. Backgroundnya kita buat RGB kan, kita pakai 223. Oke, 223. Oke, gitu ya. Kemudian seperti biasa, kita buat displaynya dia flex biar inline ke samping. Nah, jadi nyatu itu ya. Oke, kemudian justify konten. Di sini kita taruh objek objek yang ada di dalam bodinya itu kita taruh tengah dengan center. Oke, ada di tengah. Kemudian align item kita juga taruh di tengah aja. Center. Oke. Kemudian kita buat dia agak di tengah ya. Jadi agak di tengah dari lembar websitenya ya, halaman websitenya. Min height kita buat di sini ternyata teman-teman. Kalau saya di sini pakai 100 WH, jadi dia ada di tengah-tengah seperti itu ya. Kemudian kita buat dia flexnya, flex kita buat dia flex directionnya. Sorry, ini kurang C nya, direction kita buat kolom, jadi dia atas bawah ya, kayak kolom, jadi kolom gitu. Nah, kemudian ini kan terlalu kecil nih jaraknya antar button, kita buat aja gapnya sama dengan 50 px aja, 50 px. Oke, jadi ada gapnya itu ya. Oke, setelah masuk body, kita masuk ke HA. Kita masuk ke A. Kita konfigurasi A nya ini. Oke, untuk A ini kita buat posisinya dia relatif. Jadi memang ada di tengah-tengah lah gitu. Mungkin ada yang tahu, nanti dijelasin bedanya relatif sama absolut. Position relatif, kemudian kita hilangkan nih garis bawahnya. Kita buat jadi text decoration ya, none. Nah, jadi hilang. Oke, setelah text decoration kita buat dia huruf besar semua dengan text transform. Kita buat dia uppercase ya. Nah, mantap. Oke, setelah kita buat, kita coba nih, sepertinya buttonnya kurang apa ya, kurang besar ya. Kita buat buttonnya lebih besar lagi. Font size kita buat jadi 1,5 em. 1,5 em ini kayak rasionya 1,5 kalinya lah gitu. Oke, jadi lebih besar ya. Kemudian setelah kita menentukan font size-nya, kita buat warnanya, kita buat jadi putih. Color kita buat langsung aja white, nggak apa-apa. Oke ya, color white. Kemudian kita buat letter spacingnya biar lebih luas lagi, lebih lega lagi jaraknya ya. Untuk jarak kita buat berapa yang pas? Untuk letter spacing 0,1 aja, 0,1 em. Nah, jadi lebih luas dikit ya. Oke, 0,1 em. Kemudian untuk letter spacing sudah. Kita buat backgroundnya ya, background. Jadi kan sebenarnya tulisan itu masuk di span ya, tulisan tuh masuk di span, cuman A ini dia tuh kayak kontainernya gitu juga ya, kontainer yang ada di luar spannya ini. Jadi background di sini kita buat jadi pagar 112, jadi agak hitam lah, lebih hitam gitu kan. Nah, setelah itu kita buat paddingnya. Kita buat paddingnya dia 10 px 30 px. Jadi agak lebar ya. Kalau teman tahu bisa dicoba aja ini, semuanya 50. Nah, dia jadi x-nya tambah lebar gitu kan. Kita buat 30 aja. Nah, oke. Kemudian padding sudah, kita lanjut di font weight-nya. Font weight. Kita buat 400. Oke. Oke, setelah A kita buat nih ya, kalau semuanya kita arahin masih belum ada apa-apanya, makanya kita buat dia hovernya. A, kemudian titik 2 hover, kemudian kita masukkan ini. Nah, ketika hover gimana? Di sini kita deklarasikan aja.
hover jadi letter spacing. Jadi letter spacing yang teman-teman tahu tadi dia antar hurufnya bakalan merenggang. Kita buat di sini untuk letter spacing dari hover 0,25 em. 0,25 em. Yang sebelumnya kan letter spacing 0,1. Dia ketika hover atau diarahkan kursornya di bagian A ini, area A kan yang hitam itu, dia bakalan letter spacingnya 0,25 em, membesar ya. Nah, jadi kayak gini. Cuman ini kan kurang ini ya, kurang mulus, halus lah transisinya. Nah, itu kita buat transisi di A-nya. Transition kita buat dia 0,5 second. 0,5 second. Jadi lebih mulus harusnya ini transisinya. Nah, jadi ini ya. Lebih pelan ya. Jadi mulus lah, lebih bagus. Oke. Kemudian apa yang kita butuhkan lagi untuk hover untuk capai seperti tadi? Nah, di sini diperkenalkan lagi ya, kita masuk ke HTML. Ini kan A nih sama semua nih. Sedangkan tadi untuk outputannya kita buat jadi berbeda-beda setiap buttonnya. Berbeda-beda. Gimana caranya? Nah, caranya itu teman-teman di sini bisa pakai style. Jadi di dalam apa hrefnya ini ya, kita buat ketik aja style, kemudian sama dengan nah di dalam sini kita buat minus minus clr, yaitu color lah gitu kan, color, kemudian titik dua kita tulis di sini green. Nah, jadi kayak gini. Jadi green gitu kan. Ini di copy paste aja ke bawah dan diganti warnanya. Nah, jadi kayak gini. Kita copy paste aja. Kita buat di sini jadi blue, kemudian di sini red ya. Oke. Jadi di sini kita lakukan penambahan, yaitu di hrefnya kita tambah style ya. Dengan masing-masing hrefnya ini ada green, blue dan red. Oke. Nah, di sini ya. Balik lagi ke CSS-nya. Kita balik ke CSS-nya untuk ngedit yang over itu ya. Nah, di sini ya. Ini kan seperti ini masih. Kita buat backgroundnya. Backgroundnya dia sesuai dengan warna yang telah kita tentukan tadi di bagian index atau HTML-nya. Sorry, ini background. Background kita buat dia var. Var nih ya variabel. Bisa dilihat di situ ada keterangannya variabel minus minus clr. Ini kita coba. Oke, jadi berubah ya sesuai dengan apa yang kita tadi state di index HTML. Nah, jadi sesuai ya, berubah sesuai. Oke, kemudian apa lagi? Langkah selanjutnya, kita buat dia jadi ada apa ya? Jadi ada kayak shadow-shadownya gitu di bagian buttonnya ini kalau kita arahkan ya. Kita buat aja namanya itu box shadow. Jadi box shadow ini dia ini 0 00 ini maksudnya bagian untuk perpindahan shadownya itu 00 x y, kemudian kita buat dia blurnya, jadi ada kayak blur gitu kan, blur kan ya kayak shadow gitu, kita buat 35 px aja, 35 px. Kemudian warnanya kita sesuaikan dengan yang tadi minus minus clr, jadi gini. Nah, ini ya ada sedikit warna blurnya ini. Nah, ada blurnya. Jadi kayak neon gitu kan, lampu neon ada terang-terangnya kayak lampu lah sebenarnya. Kalau nggak kita kasih box shadow dia cuman di dalam buttonnya aja, ini di dalam yang tadi aja. Mungkin teman-teman bisa ngebedain. Coba ya. Nah, jadi kayak gini aja kalau nggak pakai. Tapi kalau kita pakai, nah dia ada di samping-sampingnya ini ada kayak blur-blurnya. Sesuai dengan warna yang kita tentukan di HTML tadi. Oke. Kemudian kita buat, ini kan putih nih buttonnya, warnanya kita buat dia sesuai dengan warna yang ada gitu kan, yang sudah ditentukan. Color kita buat aja var minus minus clr. Nah, dia bakalan berubah hijau juga sebenarnya ini. Sebenarnya berubah warna hijau juga nih. Dia berubah warna biru juga. Nah, nanti kita coba aja nanti ya. Biar dia lebih jadi kelihatan. Jadi di sini kita buat hitam. Oke, setelah over, lanjut kita buat
before-nya. Before. Jadi A before itu jadi kayak duplikatnya sebenarnya. Mirip-mirip duplikatnya. Oke, A before kita buat konten. Nah, kontennya kita kosongin aja. Kontennya kita kosongin. Kemudian kita buat inset. Inset itu sebenarnya kayak mirip-mirip border sih. Jadi kita buat 2px. Kita buat 2px. Kita buat 2px ya. Kemudian kita juga tentukan positionnya. Positionnya dia absolute. Jadi biar position absolute, biar belakangnya dia ini menuhin. Kemudian background. Nah, ini kalau kayak gini kan nggak kelihatan nih. Kita buat backgroundnya dia tuh background. Kita buat pagar 222. Oke. Nah, jadi kayak gini. Jadi ada kayak, jadi inset itu kayak bordernya gitu sih sebenarnya di sini. Mungkin kalau kita perbesar, jadi, nah ini jadi lebih tebal lagi kan. Kita buat 2 aja, biar sesuai, bagus gini kan. Oke. Nah, kenapa ini yang tadi button yang nggak kelihatan? Karena si button tadi itu sebenarnya adalah span dari button. Gimana cara apa namanya munculinnya lagi? Kita masuk aja dari before ini, kita masuk ke span. Dia kan masih ada di A. Kemudian kita buat span. Nah, di situ kita buat positionnya dia relatif. Dimana relatif ini dia maju gitu, kayak in front of gitu. Tapi nggak jejaknya masih ada gitu. Nah, jadi kayak gini. Bedanya sama absolute. Kalau absolute dia bawa apa namanya? Backgroundnya hilang, backgroundnya mengecil lah gitu. Atau sesuai dengan yang ditentukan. Jadi kita buat coba absolute. Contoh aja ini sebenarnya. Absolute. Nah, jadi dia itu nggak terpaku sama button, dia nggak terpaku sama lebarnya button. Makanya itu kita di sini pakai relatif. Biar dia nyesuaiin dengan si buttonnya ini, si spannya. Oke ya. Oke, kemudian lanjut setelah span kita masuk ke setelah span ya, kita masukkan di sini ada i-nya ya kayak buat objeknya juga sih sebenarnya. Oke, kita masuk aja i. Dia kan termasuk di A masih. Kita buat position dia absolute juga biar nggak ngaruhin belakangnya lah. Absolute. Kemudian displaynya, untuk mempermudah kita buat displaynya dia block. Oke. Kemudian inset yang tadi itu ya, inset kita buat 0 aja di sini. Oke, lanjut. Setelah itu AI before-nya, jadi kita buat kayak before-nya itu juga AI before. Oke, sini ya. Before-nya kita buat dia seperti biasa. Kalau before awal kita buat konten itu sama konten ini sama nggak ada lah gitu kan. Kita buat dia posisinya absolute yang nggak ngaruhin belakangnya. Kemudian nah nih kita tentukan nih lebarnya nih. Tentukan lebarnya dia 10 px aja, kecil-kecil. Kemudian height-nya itu 10 px. Kemudian nah ini langsung kita buat bordernya aja. Untuk ini kita buat dia bordernya 1px, jadi tengahnya bolong harusnya, karena ini kita tentuin bordernya aja sih, border solid ya, solid. Kemudian warnanya ini sesuai dengan apa yang sudah ditentukan tadi per masing-masing button. Nah, jadi muncul kayak gini karena kita tentukan bordernya aja ya. Kalau background dia bakalan penuh nih, full di sini, makanya kita pakai border aja. Oke, kemudian border kita buat dia leftnya seri left sama leftnya kita buat dia 100%. Nah, kalau leftnya 100% dia tuh ngikutin apa yang ada di belakangnya, yaitu si A ini 100%. Nah, di sini jadinya dia mulainya dari ujungnya lah, anggapannya kayak gitu.
dia buat 100%, kemudian itu kan kurang ke atas ya, kita buat top aja. Top itu minus 6 px. Nah jadi dia agak ke atas sedikit kayak tadi gitu kan, jadi nggak terlalu ngalangin si buttonnya ini. Oke, kemudian setelah top kita buat, ketika kita hover gini dia pindah ya, kita buat aja transform namanya itu. Transform translate yang X, di perpindahan X saja ya, dia buat minus 50% untuk ke kiri. Minus 50% itu ini kan ke kanan nih, kanan ini positif, ke kiri negatif, dan dia ngambil di tengah-tengah sini. Oke, translate. Oke ya, ini transfer, ini harusnya balik nanti ketika kita ke kiri kan, tapi belum karena kita belum buat hovernya. Untuk yang AI before gimana caranya, lanjut kita buat A hover, lanjut ya, A hover kemudian I before, biar dia bisa ke kiri. Nantinya before kita buat dia leftnya 0, jadi dia leftnya bakalan ke kiri ya, harusnya dia ke kiri. Nah jadi gini, leftnya jadi 0 set gini ya, cuman kan kurang halus, kita buat aja lagi di sini transition di sini kita buat 0,5 second, jadi biar lebih halus perpindahannya. Nah jadi kayak gini. Oke, kemudian left kita buat dia, harusnya transform tuh nggak usah kita buatnya, harusnya di sini harusnya. Nah di sini harusnya, nah dia bertransform. Oke ya, terus kita buat dia rotate dari ini. Nah setelah translate ini kita buat rotate dia di 45 degree dek dek, jadi bakalan kebalik ini 45 derajat gitu kan. Oke, kemudian kita buat dia box shadow-nya ya, jadi kita di sini buat box shadow-nya tuh jadi ada di bawah juga, jadi kayak cerminannya. Kita buat di sini box shadow, jadi box shadow kita buat dia 35 px ke kirinya, kemudian Y-nya kita buat 30 px atas bawahnya. Kemudian untuk warna di sini variabel warnanya kita pakai warna yang sudah ditentukan tadi. Jadi jadi ada gini ya, ini kan satu muncul, tapi kan ini hover si A nya ini dia bakal muncul dua kayak gitu. Oke, jadi kayak gini ya, jadi sudah mulai mau jadi ini, sama ini biru merah juga. Nah untuk yang lanjutannya biasanya kan ada dua nih outputnya, di sini juga ada, kita copy paste aja ini AI before, ini kan bagian before, kita buat bagian afternya. Di sini kita rubah after, kemudian di sini kita juga rubah jadi after. Nah ini cuman leftnya di sini kan di afternya nggak muncul di sini karena dia 100% dari kanan, kita buat dia 0 set. Nah jadi ada di kiri, cuman kan untuk hovernya kita belum tentu ini, dia dari 0 ke 100%, nah kayak gini. Nah jadi kayak gini. Oke ya, mantep. Jadi seperti itu. Kemudian ini coba kita buat minusnya harusnya. Nah minus kayak gitu ya, nggak perlu lah, nggak perlu minus, biar sudah sesuai aja kayak gini. Oke, jadi kayak gini ya. Oke, jadi sudah sama semua ini. Nah jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya ini gampang aja, kita main hover kemudian transisi, kita menggunakan ini ya box shadow juga untuk duplikasinya. Jadi dari 2 ketika kita arahkan jadi 4. Nah itu pakai box shadow-nya tadi. Oke, mungkin kita review, tarik kesimpulan, kita buat indeks di sini, kita buat bodinya ada 3 hurufnya, di mana dalam
ada stylenya untuk menentukan masing-masing identifikasi dari masing-masing hrefnya ini, yaitu untuk pada kasus ini warnanya, color. Kemudian kita buat span buttonnya ini, kemudian kita tambahan ada i-nya untuk ngebuat si kotak-kotak kecilnya. Kemudian dari HTML ini kita masuk ke style CSS, kita buat marginnya semuanya 0 biar leluasa. Kemudian bodinya kita buat backgroundnya. Si A ini dia ini ya untuk hovernya nih ya, jadi kotaknya ini, sehingga kita buat hovernya bisa jadi berubah seperti ini. Kemudian before-nya ini kita buat latar belakangnya biar ada kayak bordernya ini, bordernya dia warna sesuai dengan warna yang ditentukan tadi. Kemudian span relatif button, kalau kenapa relatif ya tadi ya, kalau semuanya absolut dia belakangnya bakalan langsung mengkerucut nggak sesuai dengan button ini, jadi kita buat relatif biar ke atas tapi jejaknya masih ada. Oke, over, kemudian kita menggunakan before after ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya. Si button sudah terpenuhi semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.